wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasra ha'i hijjatin qad sahhahu. Mengapa disebut dengan Dzulqa'dah? Para ulama menjawab liqu'udihim fi rihalihim wa awtanihim 'anil ghazwi. Bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat ini tanggal 25 bulan Juni tahun 2021 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Ali Hudaybi yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan utama, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 daripada kalender Islam. Sebagian ulama menyebutnya dengan Dzulqi'dah bikasril qaf. Namun lughatun masyhurah, bahasa yang masyhur yang dikenal menurut Al-Imam An-Nawawi bi fathil qaf, dengan memfathahkan qafnya, Dzulqa'dah. Sehingga ada sebuah bait nadham: wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasra ha'i hijjatin qad sahhahu. Jadi para ulama mengunggulkan fathul qaf, Dzulqa'dah, bukan Dzulqi'dah. Tetapi kita boleh menggunakan istilah Dzulqi'dah. Adapun Dzulhijjah, lughah yang masyhur yang dikenal bikasril ha', dengan mengkasrohkan haknya. Boleh menggunakan atau menyebut Dzulhijjah, tetapi bahasa yang dikenal Dzulhijjah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa disebut dengan Dzulqa'dah? Para ulama menjawab liqu'udihim fi rihalihim wa awtanihim 'anil ghazwi. Karena pada saat itu orang-orang Arab berdiam diri di rumah, tidak melakukan
peperangan, mereka melakukan genjatan senjata. Saking mengagungkannya bulan Dzulqa'dah. Dulu bulan ini dikenal dengan nama Huwa. Ada juga yang menyebut dengan nama Haifal atau Jaifal. Ada juga yang menyebutnya dengan Warnah. Kemudian datang Islam disebut dengan Dzulqa'dah. Di masyarakat kita, bulan ini dikenal dengan istilah Hapit atau Apit atau Kapit. Mengapa bulan ini disebut dengan bulan Apit? Konon karena terjepit antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, kemudian Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga bulan ini disebut dengan bulan Hapit karena terjepit antara dua hari raya besar. Akan tetapi sebagian mereka juga meyakini bahwa bulan Dzulqa'dah ini atau bulan Hapit ini bulan apes, bulan sial, sehingga sebagian dari mereka tidak mau menikahkan keluarganya. Konon pernikahan yang dilakukan pada bulan ini rawan perceraian. Begitupun usaha yang dibuka pada bulan Hapit ini, Dzulqa'dah ini, rawan bangkrut. Bagaimana Islam memandang bulan ini? Tentu sebagaimana disampaikan di awal, bulan ini termasuk bulan haram yang dikatakan oleh Al-Quran arba'atun hurum inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 dalam ketetapan Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Zalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa saja ke-4 bulan tersebut sebagaimana sebuah riwayat sahih yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah mengatakan salasun mutawaliyat, 3 bulan pertama berturut-turut. Yang pertama yaitu Dzulqa'dah, kemudian dilanjut setelah bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah, setelah itu bulan Al-Muharram. 1 bulan terpisah Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang berada yaitu bulan Rajab yang berada antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Ke-4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, kenapa bulan Dzulqa'dah ini atau ke-4 bulan ini disebut dengan bulan haram? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan-bulan ini mengharamkan peperangan, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan perbuatan keji. Yang kedua, kata beliau, keharaman melakukan maksiat pada bulan ini berlipat ganda. Artinya iqobnya, siksanya akan berlipat ganda. Ini menurut Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la. Menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kenapa disebut dengan bulan haram? Karena semua amal soleh, amal baik yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Pun amal salah, amal buruk yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan siksanya. Ini menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mengapa ke-4 bulan ini disebut dengan bulan haram. Semua bulan milik Allah,
Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang diistimewakannya, yang diagungkannya, yang dimuliakannya. Sama, semua masjid itu Baitullah, rumah Allah, tetapi ada satu masjid yang diistimewakan, diutamakan, diagungkan, yaitu Al-Masjid Al-Haram. Salat 1 rakaat saja sama seperti salat 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Semua rasul, nabi utusannya, tetapi ada di antara utusan-utusan Allah yang diutamakan, yang diistimewakan. Di antaranya ulul azmi. Di antara ulul azmi ada yang paling istimewa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya, ada yang paling istimewa. Sayyidul ayyam, misalnya rajanya hari adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Dalam sebuah hadis dikatakan sayyidus syuhada, rajanya para syuhada Sayyid Hamzah, Sayyiduna Hamzah, pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah syababi ahlil jannah, rajanya para pemuda surga nanti 2 dalam hadis, Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain. Sayyidat nisa'i ahlil jannah, ratunya perempuan surga nanti ada 4 dalam hadis. Yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Yang keempat Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun. Keempat orang ini nanti akan menjadi putrinya surga, ratunya surga. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Istighfar paling istimewa, paling utama, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Termasuk bulan-bulan ini ada yang diistimewakan, diagungkan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 4 bulan haram ini. Keistimewaan yang lain pada bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabiullah Musa selama 40 hari, yang kemudian turun Taurat, direkam dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila. Rasulullah juga melakukan 4 umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Jadi beliau umroh hanya 4 kali, dan itu dilakukan semua di bulan Dzulqa'dah. Termasuk beliau menikahi Sayyidah Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha itu pada bulan Dzulqa'dah di tahun 5 Hijriah. Kemudian istri yang beliau nikahi terakhir kali yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Jadi tidak apa-apa menikahkan keluarga kita di bulan Dzulqa'dah, selain amal soleh yang dilakukan di dalamnya berlipat ganda pahalanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa harus ada bulan-bulan haram ini? Mohon maaf, sebelum ini kita berada di bulan Syawal. Sebelum Syawal kita ditarbiyah menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah mengharapkan agar kita tidak pensiun beramal masuk bulan Syawal. Bagaimana beliau mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah itu tidak pensiun beramal, masuk bulan Syawal melanjutkan dengan puasa bulan Syawal 6 hari, maka ia seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Tidak berhenti di situ, masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram, kita dicas kembali untuk terus melakukan amal soleh.
Keimanan manusia terkadang turun, terkadang naik. Dengan adanya bulan-bulan ini kita dicas kembali agar terus berada dalam ketaatan. Setelah ini masuk bulan Dzulhijjah. Bagaimana Rasulullah memotivasi umatnya? Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Masuk setelah Dzulhijjah, Al-Muharram pun itu termasuk bulan haram. Sehingga diharapkan akhir hayat kita pun akhir hayat dalam melakukan ketaatan, akhir hayat dalam melakukan kebaikan, akhir hayat yang husnul khotimah, sehingga masuk dalam sebuah ayat, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi bittawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.